Sahabat Rubu, saya sekarang sedang bersantai di Saung, tepatnya di Kelurahan Pajajaran, Kota Bandung. Saya berada di antara sejumlah tanaman, ada tanaman buah, tanaman sayuran, dan juga herbal. Ini masuk dalam program urban farmingnya Kota Bandung. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Vivi. Ibu Vivi itu adalah seorang penyuluh ya? Penyuluh pertanian. Nah, boleh dong Bu diceritakan awal mula urban farming di daerah Pajajaran ini? Ya. Berawal dari tahun 2014, waktu itu program pemerintah Kota Bandung yaitu Kampung Berkebun. Waktu Pak Wali Kotanya Pak Ridwan Kamil, itu kita memilih satu kelurahan itu satu RW untuk mewakili mendapatkan program itu. Di Kota Bandung ada 151 kelurahan, jadi saat itu ada 151 kelompok yang kita bentuk untuk melaksanakan program Kampung Berkebun. Nah, di sini adalah salah satu kelompok yang terus berlanjut hingga sekarang 2023 ya. 2023. Alhamdulillah berjalan, walaupun ya mungkin ada pasang surut ya. Tapi alhamdulillah di sini kelompoknya tetap kompak dan aktivitasnya tetap berlanjut sampai tahun 2021 itu pernah dikunjungi Pak Wakil Presiden. Karena mengapresiasi kegiatan di tengah masyarakat padat penduduk yang tidak ada lahan sama sekali, akhirnya memanfaatkan ruang terbuka di atas sungai. Nah, Ibu susah nggak sih Bu waktu memasang instalasinya, kan ini benar-benar di atas kali anak sungai Citarum ya, ini anak sungai Citarum nih sahabat Rubus, dan di atasnya dipasang baja ya Bu ya, baja atau besi? Baja ringan. Nah, baja ringan. Nah, itu pada awalnya susah nggak sih Bu untuk membangun kerangkanya atau untuk memilih tanamannya gitu yang cocok? Ya, jadi ini awalnya tidak seperti ini ya, tapi bertahap. Awalnya itu dari rumah penduduk yang menghadap ke sungai, jadi untuk akses jalannya mereka kan membuat jembatan masing-masing dari rumahnya. Yang suka berkebun itu biasanya mereka menata tanaman di jembatan-jembatan itu. Nah, itu terinspirasi dari situ mulainya ketika ada program Kampung Berkebun. Jadi tidak hanya tanaman hias, jadi diberikan juga tanaman sayuran. Lama-lama berkembang, kebetulan Pak Ridwan Kamil sendiri juga waktu itu meninjau sungai ke sini dan melihat warga yang menanam gitu di atas sungai, ada cengkeh, ada sayuran, daun seperti itu. Jadi beliau mengapresiasi kenapa nggak diperlebar aja jembatannya dan kita taruh tanaman di sini. Saat itu juga Pak RK itu memberi uang senilai 10 juta secara pribadi ya, bantuan. Akhirnya kita beli besi, pasang besi yang untuk palangnya, lalu di atasnya dipakai bambu. Karena bambu itu cepat lapuk ya, setahun 2 tahun lapuk. Jadi kita ingin lebih permanen sedikit ya, jadi menggunakan baja ringan. Alhamdulillah karena aktivitas di sini berkebunnya istilahnya kontinu ya, istiqomah lah. Ada terus, panen terus. Banyak pihak yang mengapresiasi, ada CSR juga dari Bank Indonesia pernah, BRI juga, dari perusahaan-perusahaan juga. Dan dari dinas juga terus memberikan support. Kemudian tahun 2020 juga ada program buruan saya, yaitu urban farming terpadu, di mana di situ tidak hanya tanaman saja ya yang diberikan bantuannya, tapi juga warga kota harus bisa memelihara ikan, memelihara ayam untuk sebagai tambahan protein gitu. Jadi selain bertani juga mereka bisa mendapatkan pupuk dari kegiatan peternakan dan perikanannya. Jadi untuk menyiram bisa menggunakan air kolam, dan mereka juga harus bisa mengolah sampah hasil limbah dari pertanian dan ternaknya untuk dibuat kompos. Jadi untuk kembali lagi ke tanaman. Jadi kalau misalnya program buruan saya itu berjalan, jadi lebih menghemat biaya untuk operasional, karena dari situ-situ juga sih intinya. Bu, ini kan
urban farmingnya itu ada di daerah pemukiman padat penduduk ya Bu ya, dan juga ini di atas kali pula. Itu selama ini ada kendala nggak Bu? Misalnya, kalau hujan nanti seperti apa? Terus ini kan mepet-mepet sekali dengan rumah penduduk gitu. Nanti apakah ada perawatan khusus sehingga nanti daunnya tuh nggak, misalnya lagi banyak daun kering nanti mengotori rumah warga. Nah kayak gitu selama ini ada kendala nggak? Kalau kendala seperti itu sih enggak ya, kayak karena tadi di buruan saya itu juga harus ada pengolahan sampah. Jadi kalau ada daun-daun mereka paling disapu, dikumpulkan, terus diolah lagi jadi kompos. Terus warga sementara yang ngelola juga sebenarnya warga-warga sendiri sekitar gitu. Dan mereka juga merasakan sendiri manfaatnya. Dulu di awal waktu belum banyak tanaman, sungai ini kan kotor ya, bau gitu. Kadang banyak masyarakat juga yang melempar sampah begitu aja gitu. Tapi setelah banyak tanaman, lingkungan jadi lebih asri, hijau ya, udara lebih sejuk dan tidak lagi tercium aroma selokan. Kan di sini juga sungainya pembuangan juga. Jadi mereka juga enggan juga ya untuk buang sampah. Jadi dijaga lingkungannya berkat adanya urban farming ini. Jadi selama ini tidak ada kendala yang berarti ya, tapi malah didukung oleh warga. Malah kalau panen seneng ikut panen dan bisa berbagi. Dan ternyata terjadi perubahan kebiasaannya Bu ya, dari kebiasaan buruk tadi menjadi kebiasaan baik. Gak ada lagi yang namanya buang sampah, malah membantu terus serta menjaga lingkungan dan ketahanan pangan. Itu tujuan utama program buruan saya. Jenis tanamannya yang ditanam itu apa saja Bu di sini? Apakah harus tanaman sayuran? Terus kalau misalnya tanaman buah itu nggak boleh yang terlalu besar batangnya gitu. Ada spesifikasi tertentu nggak? Kalau di buruan saya itu untuk pertaniannya kita ada 8 komponen ya. Di antaranya untuk pertanian itu harus ada sayuran, buah-buahan dengan tanaman obat keluarga atau toga. Herbal ya? Ya, herbal. Kalau sayuran yang biasa dikonsumsi masyarakat, misalnya ya sayuran daun, sayuran buah, kangkung, bayam, bayam, yang buahnya tomat, cengek, gitu. Cabai, kemudian belimbing, ya buah-buahannya rata-rata mereka nanamnya di tabula pot, tanaman buah dalam pot. Karena memanfaatkan lahan tadi ya Bu. Kalau panen mereka itu menjual hasil panen atau hanya untuk konsumsi pribadi dulu nih? Kalau panen mereka hasil panen misalnya untuk sayuran daun rata-rata dikonsumsi sendiri. Karena memang tidak begitu banyak di sini nanam sayuran daun ya, hanya untuk kebutuhan pribadi aja atau keluarga. Kalau buah-buahan juga untuk konsumsi sendiri. Tapi mereka di sini lebih banyak menjual bibit tanaman di polybag gitu, tanaman remaja atau siap panen. Jadi untuk warga kota sendiri, jadi kalau menjual hasil panen mungkin karena sedikit ya, jadi kurang menggairahkan gitu. Tapi kalau menjual misalnya bibit seledri, bawang daun, ya kan satu polybag bisa 20.000, 25.000. Nah Bu, ini kan sudah berjalan lama ya, dari 2014-an ya, dan ini sekarang udah 2023, berarti sudah lama sekali. Ibu ada harapan tertentu nggak sih Bu tentang program urban farming atau namanya buruan saya ya kalau di sini? Ya, saya mungkin hanya mengutarakan harapan dari warga di sini ya yang ngelola buruan saya ini yang sudah berjalan hampir berapa ya? 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Mereka ya ini karena yang merasakan sebagian besar ya mereka ya manfaatnya. Jadi kalau mungkin tidak ada manfaatnya mereka nggak akan berjalan selama itu ya, karena namanya orang kota punya kesibukan masing-masing. Mereka bukan petani, mau memaksakan diri untuk jadi petani ya dengan waktunya yang terbatas, itu udah alhamdulillah seperti itu. Harapan mereka selain mereka juga mendapatkan istilahnya hasil panen, terus lingkungan yang lebih sehat, bisa jadi edukasi juga untuk masyarakat lain. Dan mereka juga berharap ya ya mungkin tidak banyak ekonomi yang mereka dapat ya dari kegiatan ini, tapi alhamdulillah mereka banyak berbagi
ilmu. Mereka ingin daerah mereka ini menjadi istilahnya agrowisata, agroedu wisata. Wah, amin. Semoga harapannya tercapai ya di daerah ini, Kelurahan Pajajaran ya Bu, menjadi daerah agrowisata. Agroedu wisata. Agroedu wisata. Amin. Kita doakan bersama ya sahabat Trubus. Ibu Fi, terima kasih banyak sama-sama atas informasinya buat sahabat Trubus. Boleh main ke daerah Pajajaran ini, kalian bisa lihat sendiri gimana warganya memanfaatkan lahan yang sangat sempit untuk berkebun. Sampai ketemu.